Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali, Bu, ya. Karena udah lama nih nggak ngaji, saking padatnya jadwal Habib Rizik, Bu. Mungkin saya di sini akan mengingatkan sedikit aja, mengingatkan ibu-ibu dan juga khususnya diri saya sendiri tentang keadaan Indonesia saat ini, Bu. Agar kita bisa lebih membuka mata, kita bisa tahu keadaan negara kita tercinta saat ini. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, sebelum kita masuk ke Indonesia, saya ingin menginformasikan tentang negara lain. Ada 3 negara yang ingin saya ceritakan di sini. Negara yang pertama adalah Tibet. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, Tibet ini melakukan kerjasama dengan Cina, Bu. Nah, dia melakukan kerjasama dengan Cina. Tibet ini melakukan kerjasama dengan Cina, Bu. Nah, dia melakukan kerjasama dengan Cina. Akhirnya Cina ikut membantu pembangunan di negara tersebut. Mau bangun rumah, mau bangun jalan, nah gedung-gedung. Nah, setelah kerjaan itu selesai, akhirnya pekerja-pekerja tersebut angkat senjata untuk memberontak. Nah, jadi di sini sebagaimana yang kita lihat di negara kita, Bu, yang kita lihat sekarang udah banyak katanya sih pekerja kasar, Bu, ya, yang masuk ke Indonesia. Tapi Allahu a'lam, karena sebagaimana yang kita lihat di negara tadi, nah pekerja yang tadinya kerja, bangun jalan, bangun rumah, ya kan, dari Cina akhirnya bisa angkat senjata. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya, negara yang kedua sebagai contoh adalah Angola. Nah, ini juga dikasih utang sama Cina. Pas dikasih utang yang banyak, nah akhirnya diobok-obok juga, Bu, negaranya. Gimana caranya? Nah, parlemennya itu bikin undang-undang yang harus ditandatangani, isinya Islam itu nggak boleh ada di Angola. Nah, jadi masjid-masjid harus ditutup. Kenapa alasannya? Alasannya karena Islam tidak sesuai dengan adat istiadat di Angola. Nah, ini adalah contoh kedua. Nah, contoh yang ketiga adalah Zimbabwe, Bu. Nah, Zimbabwe juga dikasih utang yang banyak sama Cina. Akhirnya saking banyaknya nggak bisa bayar. Nah, ditawarkan, ya udah boleh, utangnya nggak usah bayar, dilunasin semuanya. Akan tetapi dengan syarat mata uang yang ada di Zimbabwe harus dirubah ke mata uang Cina, yaitu yuan. Nah, ini jadi kita mesti mulai hati-hati. Kenapa? Nah, kita balik lagi ke negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang terjadi di sini sekarang udah banyak, Bu, orang-orang Cina baik legal maupun ilegal yang masuk. Ya, Bu, ya, jumlahnya udah sangat-sangat banyak. Nah, ini juga mesti kita waspadai. Nah, karena badan-badan mereka kita lihat nggak kayak pekerja kasar, tapi seperti tentara, Bu. Badannya tegap, bagus, Bu, ya. Nah, terus selanjutnya juga pemerintah kita sudah mulai mengingatkan pengusaha untuk berbisnis dalam usaha mereka dengan meninggalkan dolar dan rupiah. Nah, disuruh gantinya ke yuan. Nah, ini udah mulai indikasi-indikasinya, Bu, ya. Nah, saya bicarakan di sini agar kita bisa buka mata, nggak tutup mata dengan hal-hal seperti ini. Jadi kita nggak kaget dan bisa waspada. Selanjutnya juga yang ketiga, ada kepres bahwa orang asing bisa diberikan hak milik untuk rumah, tanah, dan perkebunan. Nah, ini juga sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena orang asing, ya, Bu, ya, asing itu duitnya banyak.
Jadi kalau dikasih kesempatan untuk memiliki rumah atau yang lain-lainnya, nah kita bisa diusir dari tanah kita sendiri. Nah, selanjutnya juga Bu, yang perlu kita ketahui sampai saat ini, walaupun DPR udah teriak, ulama udah teriak, tapi reklamasi masih jalan Bu. Jadi diam-diam mereka masih jalan. Nah sekarang, walaupun bangunannya belum ada, itu bakal dibangun apartemen Bu, itu udah dipanen di luar negeri. Udah di Beijing, udah di Singapura, udah di lain-lain, udah diiklanin, udah dijualin, dan udah laku semuanya. Padahal apartemennya, rumahnya belum ada. Nah, tapi udah laku semua. Jadi yang bakal tinggal di situ siapa Bu? Kita atau orang asing? Nah, kita atau orang asing? Orang asing. Jadi itu reklamasi bukan buat kita, tapi buat mereka. Nah sekarang kalau kita hitung-hitung nih Bu ya, di situ ada 17 pulau Bu. Nah 16 dari 17 pulau tersebut, kalau dihitung-hitung ada 800 hektar. Nah luas apa luas Bu? Luas apa luas? Luas. Nah 800 hektar ini kalau dibikin tower tahu Bu? Gedung. Nah, itu bisa kurang lebih 8.000 tower. Nah, 8.000 tower. Satu towernya kurang lebih 1.000 rumah. Jadi kalau 8.000 tower berapa rumah? 8 juta rumah. 8 juta unit rumah. Nah, 8 juta unit rumah ini, kalau satu rumah ditempatin sama 10 orang, berarti bakal ada berapa orang di situ? 80 juta orang asing. Nah, kalau setengahnya deh, kalau satu rumah 5 orang, berarti bakal ada 40 juta orang asing yang bakal tinggal di situ. Nah, jadi kalau seandainya sampai nanti bakal masih ada pilkada Bu, nah mereka udah nggak perlu suara-suara kita, suara mereka juga mereka udah langsung menang. Na'udzubillah min zalik. Nah, selain itu juga Menkumham juga sudah mengirim utusan ke Beijing. Terus apa yang dia informasikan di sana? Nah, dia informasikan bahwa kalau orang-orang Cina mau tinggal di Indonesia gampang, tinggal online aja. Tinggal online aja. Na'udzubillah min. Jadi udah banyak indikasi-indikasi yang dengan ini kita harus lebih waspada. Nah, dari sini kami semua di sini mengajak ibu-ibu sekalian untuk bangkit. Nah, bangkit ya semaksimal kita. Ya kan, semaksimal kita untuk menghidupkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Baik dalam bentuk apapun, mau ekonominya, mau dalam hal-hal yang lainnya Bu ya. Siap gak bantu persatuan Islam? Siap gak bantu kesatuan Islam? Nah, jadi insya Allah mulai dari saat ini kita harus lebih bersatu. Jangan ada yang berantem-berantem karena khilafiyah lagi Bu. Karena urusan kita di depan masih sangat banyak. Ya, jadi udah nggak ada waktu untuk kita pecah belah. Harus dan wajib bersatu insya Allah. Takbir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Syarifah Rufai.